Selamat datang di Mongolia, tempat perbedaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini, tidak mandi selama berbulan-bulan dianggap hal yang normal, bahkan terhormat. Di beberapa wilayah, seorang wanita dapat memiliki beberapa suami, dan musim dinginnya begitu ekstrem hingga air liur dapat membeku sebelum menyentuh tanah. Di antara Rusia dan Tiongkok, negeri yang luas ini masih mempertahankan tradisi kuno yang sering bertentangan dengan standar modern, mulai dari kebersihan dan gaya hidup hingga adat keluarga. Dalam dokumenter ini, kami mengungkap 15 fakta luar biasa tentang Mongolia, termasuk tradisi hidup yang unik dan jejak sejarah yang berkaitan dengan Genghis Khan. Mandi, sebuah kemewahan atau penghinaan bagi roh. Bayangkan dunia di mana tidak membersihkan diri selama berbulan-bulan bukan dianggap kotor, melainkan tanda penghormatan yang suci. Pada masa Mongolia abad pertengahan, di era kekuasaan Genghis Khan, masyarakat percaya bahwa air dapat mengganggu roh naga bawah tanah dan membuat para dewa murka. Karena itu, menghindari mandi, terkadang hingga bertahun-tahun, menjadi bagian dari tradisi spiritual. Para prajurit mengenakan pakaian yang sama sampai hampir hancur, hanya mengguncang debu dari kerah mereka. Dan bagian yang paling sulit dipercaya, bau badan tidak pernah dianggap memalukan. Banyak orang percaya bahwa bau tersebut membawa keberuntungan dan kekuatan. Jika Genghis Khan sendiri memberikan pakaian penuh keringat dan kutunya kepada Anda akan memakainya dengan bangga sebagai simbol kehormatan dan status tinggi. Meskipun Mongolia telah mengalami modernisasi seiring waktu, versi dari ritual kuno ini masih bertahan di beberapa daerah terpencil hingga sekarang. Dan ini hanyalah sekilas awal dari kepercayaan Mongolia yang aneh sekaligus memikat tentang tubuh dan kebersihan. Dingin, di Mongolia itu bukan sekadar cuaca, melainkan cara hidup. Berbicara tentang tubuh, mustahil untuk tidak menyebut daya tahan luar biasa bangsa Mongol. Ulaanbaatar adalah ibu kota terdingin di dunia, tempat suhu musim dingin secara rutin turun hingga minus 40 derajat Celcius. Dalam kondisi yang sangat ekstrem, air liur dapat membeku di udara sebelum mencapai tanah. Yang lebih menakjubkan lagi, hampir setengah populasi Mongolia, sekitar 1,3 juta orang, hidup dalam kondisi keras ini setiap hari. Di tempat di mana keluar rumah tanpa pakaian hangat bisa merenggut nyawa, orang-orang tetap membangun rumah, membesarkan anak, dan mengadakan pesta. Ulaanbaatar memiliki lebih dari 300 bar dan klub malam, menciptakan kehidupan malam yang meriah di tengah lautan es tanpa akhir. Namun, dingin masih belum menjadi hal paling aneh tentang Mongolia. Sebelum kita melanjutkan, tuliskan di kolom komentar, adat paling aneh apa yang pernah Anda dengar. Karena apa yang akan Anda temukan berikutnya mungkin melampaui semua bayangan. Dan jika Anda mengira cuaca beku adalah tantangan terbesar Mongolia, tunggu sampai Anda mendengar kisah tentang tradisi minum mereka. Alkohol di Mongolia lebih dari sekadar minuman. Ini adalah sebuah ritual. Menolak mangkuk minuman yang ditawarkan bukan hanya dianggap tidak sopan. Hal itu bisa dipandang sebagai penghinaan terhadap keluarga tuan rumah. Salah satu minuman paling tradisional adalah airak, susu kuda betina fermentasi dengan aroma kuat seperti kandang. Namun meminumnya bukan hanya soal rasa, ada aturan adat yang sangat ketat. Para pria berlutut dengan kedua lutut, membungkuk, lalu menerima mangkuk menggunakan kedua tangan. Gadis yang belum menikah melakukan hal yang sama, sedangkan wanita yang sudah menikah berlutut dengan satu lutut dan hanya menggunakan tangan kanan. Pengantin perempuan yang baru menikah bahkan diharapkan bernyanyi sambil mengangkat mangkuk minuman. Aturan paling penting adalah meminum dengan ekspresi gembira yang jelas terlihat. Jika Anda tampak enggan, orang-orang mungkin percaya bahwa Anda sedang mengutuk ternak mereka. Dalam beberapa kasus, tuan rumah akan terus menuangkan minuman sampai penghormatan yang layak ditunjukkan. Banyak wisatawan jatuh sakit karena berusaha untuk tidak menyinggung keluarga lokal. Sebab penolakan dapat menyebabkan pengucilan sosial. Saat perayaan Tahun Baru Mongolia, teh pertama yang diseduh dipercikkan ke 4 penjuru mata angin sebagai penghormatan kepada roh-roh, sementara piring secara tradisional dicuci menggunakan susu kuda betina. Negara yang sangat luas dengan hampir tidak ada manusia. Mongolia adalah tempat di mana Anda bisa berteriak sekeras mungkin di tengah alam liar dan tidak seorang pun akan mendengarnya. Karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan luas lebih dari 1,2 juta kilometer persegi, negara ini hanya memiliki populasi sekitar 3,4 juta jiwa. Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah di dunia, dengan kurang dari 2 orang per kilometer persegi.
Dibandingkan dengan Eropa yang padat, Mongolia terasa seperti negeri sunyi yang membentang tanpa akhir hingga cakrawala. Di beberapa wilayah, Anda bisa berjalan selama berhari-hari tanpa bertemu seorang pun. Banyak orang Mongol masih menjalani kehidupan nomaden, berpindah bersama kawanan ternak mereka melintasi padang stepa yang luas tanpa batas. Bahkan sistem posnya pun luar biasa. Beberapa pengantar surat menempuh perjalanan hingga 200 km per hari melalui 1.400 stasiun, didukung oleh hampir 50.000 ekor kuda. Faktanya, Mongolia memiliki 13 kali lebih banyak kuda daripada manusia, dan 35 kali lebih banyak domba. Tanpa berlebihan, hewan mendominasi lanskap di sini, membuat manusia tampak seperti tamu sementara di tengah alam. Namun jangan tertipu oleh kesunyian itu. Kekosongan ini tidak selalu bersifat keman. Di Mongolia, semakin cantik dan berpendidikan seorang wanita, semakin besar kemungkinan ia merasa kesepian. Kedengarannya aneh, tetapi gagasan ini sangat terkait dengan tradisi lama. Selama berabad-abad, pria Mongolia memilih istri berdasarkan daya tahan, bukan kecantikan. Kehidupan di stepa yang keras menuntut kekuatan, membangun yurt, merawat hewan, dan bertahan hidup di musim dingin yang mematikan. Karena itu, kecantikan yang lembut sering dianggap sebagai kelemahan. Bahkan hingga sekarang, jejak pola pikir ini masih tersisa. Banyak keluarga berinvestasi besar dalam pendidikan anak perempuan mereka, sementara anak laki-laki melanjutkan kehidupan tradisional sebagai penggembala. Seiring waktu, hal ini menciptakan generasi wanita cerdas dan sukses yang membuat banyak pria lokal merasa minder. Para wanita ini hidup di bawah tekanan terus-menerus. Masyarakat mengharapkan mereka menikah sebelum usia 29 tahun, namun rasa percaya diri dan kemandirian mereka sering membuat mereka terlihat jauh dan sulit didekati. Di kehidupan malam Ulaanbaatar, pemandangan wanita elegan menari sendirian sementara para pria ragu mendekat sudah menjadi hal yang biasa. Akibatnya, banyak wanita luar biasa tetap melajang di budaya yang masih sangat menghargai kehidupan keluarga. Dan jika hal ini mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mengetahui tradisi pernikahan paling aneh di Mongolia. Suku tempat perempuan memegang kekuasaan dan bisa memiliki beberapa suami. Tersembunyi di antara pegunungan dekat Mongolia, hiduplah suku Mosuo, sebuah masyarakat yang menantang hampir semua hal yang kita ketahui tentang pernikahan. Di sini, perempuan memegang otoritas tertinggi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan hubungan. Suku Mosuo mengikuti tradisi yang disebut pernikahan berjalan. Pada malam hari, para pria diam-diam mengunjungi perempuan yang mereka cintai, lalu pulang dengan tenang sebelum pagi tiba. Tidak ada pernikahan resmi, tidak tinggal bersama, dan tidak ada kewajiban hukum antara pasangan. Anak-anak dibesarkan dalam keluarga pria ibu, sementara paman dan saudara laki-laki mengambil peran seperti ayah. Harta diwariskan melalui garis keturunan perempuan, bukan laki-laki. Para pria tidak diharapkan menafkahi anak biologis mereka, karena cinta di sini dipandang sebagai hubungan emosional, bukan finansial. Ketika perasaan menghilang, sang pria cukup berhenti datang berkunjung. Tidak ada perceraian, tidak ada pertarungan di pengadilan, tidak ada konflik terbuka. Sistem matriarki ini telah bertahan selama lebih dari 2000 tahun, menciptakan masyarakat dengan sangat sedikit kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak-anak tumbuh dikelilingi perhatian dan dukungan. Kedengarannya mungkin sulit dipercaya, tetapi ini hanyalah satu bagian dari mozaik budaya Mongolia yang begitu unik. Dan jika Anda sudah merasa takjub, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng notifikasi, karena fakta berikutnya akan menjadi lebih mengejutkan. Festival di atas es saat Mongolia mengubah musim dingin menjadi perayaan. Ketika sebagian besar dunia bersembunyi dari suhu yang membekukan, masyarakat Mongolia justru bersiap menyambut salah satu festival paling luar biasa mereka. Setiap musim dingin, ribuan orang berkumpul di sekitar Danau Beku dekat perbatasan Rusia untuk merayakan keberhasilan melewati musim dingin yang sangat keras. Pusat acara ini adalah Danau Hovskol, tempat lapisan es setebal lebih dari 1 meter mengubah danau menjadi arena alam raksasa. Di atas permukaan beku itu, orang-orang berkompetisi dalam tarik tambang, seluncur es, panahan melawan angin kencang, bahkan menunggang kuda di atas es yang padat. Namun, pemandangan paling tak terlupakan adalah ritual api perdukunan kuno yang dilakukan langsung di atas danau beku. Api unggun raksasa menyala selama berjam-jam di tengah hamparan salju tanpa akhir, menciptakan suasana yang terasa hampir tidak nyata. Tempat di mana api dan es hidup berdampingan.
Dan bagian paling anehnya, festival ini justru merayakan datangnya hari-hari yang lebih hangat. Meskipun suhu musim semi masih bisa turun hingga di bawah minus 20 derajat Celcius. Bagi penduduk lokal, itu sudah terasa mendekati musim panas. Seluruh keluarga, mulai dari kakek nenek hingga anak kecil, ikut meramaikan perayaan ini, membuktikan satu hal luar biasa. Masyarakat Mongol Shudo hanya bertahan menghadapi dingin. Resdeath jadi perayaan keyitan. Duduk di atas harta karun, tetapi tetap miskin. Mongolia adalah salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana sebuah negara bisa kaya sumber daya, sementara rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Di bawah tanahnya tersimpan cadangan emas, tembaga dan batu bara dalam jumlah besar yang bernilai triliunan dolar. Namun, lebih dari sepertiga penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Masalahnya bukan kekurangan sumber daya. Perusahaan tambang internasional mengambil miliaran dolar dari tanah Mongolia setiap tahun, tetapi hanya sedikit dari kekayaan itu yang sampai kepada warga biasa. Sementara kaum elit di Ulaanbaatar menikmati rumah mewah, mobil mahal, dan merek desainer ternama, banyak warga Mongolia bertahan hidup dengan kurang dari $2 per hari, bahkan nyaris tidak cukup untuk membeli makanan selama musim dingin yang mencapai minus 30 derajat Celcius. Yang lebih tragis lagi, banyak dari mereka dulunya adalah penggembala nomaden sebelum perusahaan tambang mengambil alih padang penggembalaan mereka. Dipaksa meninggalkan stepa. Mereka pindah ke pinggiran kota, tempat banyak keluarga kini hidup tanpa listrik atau air bersih yang mengalir. Ribuan orang terus berdatangan ke wilayah perkotaan demi mencari pekerjaan, tetapi justru menghadapi pengangguran, kemiskinan, dan malam-malam membeku di bawah jembatan atau di dalam terowongan saluran air hanya untuk bertahan hidup. Mongolia mungkin kaya di bawah permukaan tanahnya, tetapi di atasnya, banyak orang masih berjuang melawan kemiskinan setiap hari. Di Mongolia, mengirim surat bukan sekadar soal transportasi, melainkan perjalanan melintasi salah satu wilayah paling sepi di bumi. Karena sebagian besar negara ini berpenduduk jarang, dan banyak keluarga masih hidup secara nomaden, sistem pos di sana menghadapi tantangan yang sulit dibayangkan banyak negara lain. Beberapa rute pengiriman membentang hingga ratusan kilometer melintasi stepa terbuka tanpa jalan, tanpa tanda penunjuk, bahkan terkadang tanpa lokasi GPS yang pasti. Para petugas pos harus menghafal pola perpindahan musiman keluarga nomaden dan memprediksi di mana mereka berada pada waktu tertentu setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal ini, Mongolia mengandalkan lebih dari 50.000 kuda dan sekitar 1.400 stasiun perhentian yang tersebar di seluruh negeri. Beberapa kurir surat menempuh hampir 200 km setiap hari, terus berganti kuda sambil melintasi alam liar yang tertutup salju. Yang membuat hal ini semakin luar biasa adalah sistem tersebut didasarkan pada jaringan yang pertama kali diciptakan oleh Genghis Khan lebih dari 800 tahun lalu. Pernah dianggap sebagai salah satu sistem komunik tercepat di dunia sebelum telegraf ditemukan. Bahkan hingga saat ini, meskipun telepon satelit dan GPS terkadang digunakan, para pengantar surat Mongolia masih sangat bergantung pada daya tahan tubuh, naluri, dan kuda. Menembus badai salju dan suhu yang turun hingga di bawah minus 50 derajat Celcius, mereka terus berkuda karena desa-desa terpencil masih bergantung pada mereka untuk obat-obatan, berita, dan hubungan dengan dunia luar. Di Mongolia, beberapa gunung dianggap begitu suci sehingga tidak boleh ditambang, diganggu, atau bahkan didekati dengan sembarangan. Ini bukan sekadar aturan lingkungan biasa, melainkan hukum spiritual kuno yang dihormati hampir seperti kode nasional. Banyak masyarakat Mongolia percaya bahwa gunung-gunung tertentu adalah tempat tinggal roh dan dewa kuat yang mengendalikan hasil panen, nasib manusia, dan kesehatan ternak. Memasuki wilayah ini tanpa izin dipercaya dapat membawa hukuman serius. Salah satu tempat paling suci adalah Gunung Burkhan Khaldun, yang diyakini memiliki hubungan dengan kelahiran dan warisan Genghis Khan. Sebagian besar wilayah gunung ini tetap tertutup untuk umum dan hanya dikunjungi para pendeta saat ritual tahunan khusus. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa gambar puncaknya sengaja dibatasi untuk melindungi rahasia spiritualnya. Seiring waktu, kepercayaan ini tanpa sengaja menciptakan kawasan alam yang tetap murni, tempat hewan langka seperti macan tutul salju dan beruang gobi terus bertahan hidup dengan aman. Di bawah banyak gunung tersebut cadangan mineral bernilai miliaran dolar. Tetapi perusahaan-perusahaan menghindari eksploitasi demi menghormati tradisi spiritual masyarakat setempat. Bahkan hingga sekarang,
masyarakat Mongolia masih menempuh jalur ziarah kuno untuk berdoa, meninggalkan persembahan, dan memelihara race words dan liung negara serta merebut. Anda mungkin berpikir bahwa dinosaurus telah punah jutaan tahun yang lalu. Namun di Mongolia, penemuan dinosaurus masih terjadi setiap tahun. Gurun Gobi merupakan salah satu wilayah fosil dinosaurus terbesar di dunia. Para ilmuwan tidak hanya menemukan tulang belulang, tetapi juga telur dengan embrio di dalamnya, jejak bulu, bahkan dinosaurus yang terawetkan saat terlibat dalam pertempuran mematikan. Salah satu penemuan paling terkenal adalah seekor Velociraptor yang sedang bertarung melawan Protoceratops. Keduanya terkubur hidup-hidup akibat badai pasir hampir 80 juta tahun yang lalu. Iklim gurun yang kering dan tanah yang bersifat alkali berhasil menjaga detail-detail kecil, termasuk bulu yang selamanya mengubah cara ilmuwan memandang dinosaurus. Mongolia juga menjadi tempat ditemukannya predator yang lebih besar daripada Tyrannosaurus rex. Spesies baru terus ditemukan setiap tahun, dan beberapa fosil bahkan ditemukan secara tidak sengaja oleh para penggembala yang melintasi gurun bersama ternak mereka. Di beberapa daerah, keluarga-keluarga bahkan memperoleh penghasilan dengan menjual fosil kepada museum. Namun, harta berharga ini juga menciptakan pasar gelap berbahaya, tempat spesimen langka dapat terjual hingga jutaan dolar. Untuk melindungi zona penggalian penting, penjaga bersenjata terkadang ditempatkan di sekitar lokasi fosil. Saat ini Mongolia telah menjadi pusat penelitian dinosaurus dunia, dipenuhi penemuan ilmiah, misteri, dan tantangan besar. Dan semua itu masih hanyalah permulaan dari rahasia yang terus tersembunyi di bawah pasir gurun Mongolia. Di tinggi pegunungan Altai yang terpencil di Mongolia, hidup salah satu tradisi berburu paling luar biasa di dunia. Para pemburu elang. Para penunggang kuda ini membangun ikatan yang sangat kuat dengan elang emas, predator raksasa dengan bentangan sayap mencapai 2 meter, dan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Namun selama perburuan musim dingin, burung-burung ganas ini justru menjadi sahabat terpercaya. Hubungan tersebut dimulai ketika anak-anak elang diambil dengan hati-hati dari sarangnya dan dibesarkan bersama manusia selama bertahun-tahun. Komunikasi dibangun tanpa bahasa, hanya mengandalkan gerakan, kontak mata, dan panggilan khusus. Anak-anak biasanya mulai berlatih pada usia 13 tahun, belajar menunggang kuda melintasi pegunungan beku sambil membawa seekor elang seberat 7 kg di satu lengan selama berjam-jam. Kekuatan fisik saja tidak cukup. Para pemburu percaya bahwa kunci sejati terletak pada hubungan spiritual antara manusia dan burung tersebut. Setelah bertahun-tahun berburu bersama, elang-elang itu akhirnya dilepaskan kembali ke alam liar untuk hidup bebas sekali lagi. Sementara generasi baru mulai melatih burung-burung muda lainnya. Bagi para pemburu, ini bukan soal kepemilikan, melainkan kemitraan suci antara manusia dan alam. Setiap bulan Oktober, Festival Elang Emas yang terkenal mempertemukan ratusan pemburu yang bersaing untuk membuktikan siapa yang memiliki ikatan paling kuat predator-predator megah ini. Di gurun Mongolia, terdapat sebuah ritual luar biasa di mana musik digunakan untuk memulihkan ikatan antara induk unta dan anaknya. Ketika seekor induk menolak anak yang baru lahir, penduduk setempat tidak memaksanya untuk menerima sang anak. Sebaliknya, mereka menggunakan musik dan emosi. Saat matahari terbenam, anak unta ditempatkan di samping induknya, sementara seseorang memainkan morin khuur, alat musik gesek tradisional berkepala kuda yang dikenal dengan suaranya yang sendu dan menghantui. Orang lain dengan lembut mengusap leher unta sambil menyanyikan lagu-lagu kuno yang penuh kesedihan dan kasih sayang. Liriknya berbicara langsung kepada sang induk, menanyakan mengapa ia meninggalkan anaknya, dan memohon agar ia kembali memberikan susu kepada anak unta tersebut. Orang-orang juga menirukan suara unta, menciptakan suasana emosional yang sulit dibandingkan dengan apapun. Setelah berjam-jam diiringi musik dan nyanyian, sesuatu yang luar biasa sering terjadi. Sang induk mulai menangis dan akhirnya menerima anaknya kembali. Keberhasilan ritual ini begitu konsisten sehingga bahkan para ilmuwan pun masih kesulitan menjelaskannya sepenuhnya. Tradisi ini menjadi terkenal secara internasional melalui dokumenter The Story of the Weeping Camel, dan UNESCO kemudian mengakuinya warisan budaya yang terancam punah dan layak dilindungi. Rumah yang bergerak mengikuti angin. Saat sebagian besar dunia membangun rumah dari semen dan beton yang dirancang untuk bertahan selama puluhan tahun, masyarakat Mongolia memilih cara hidup yang benar-benar berbeda.
tinggal di rumah yang dapat dirakit atau dibongkar dalam waktu kurang dari 1 jam. Rumah-rumah ini disebut ger atau yurt dan merupakan mahakarya arsitektur nomaden. Dibuat dari rangka kayu, kain felt tebal, dan tali yang kuat, ger sangat ringan dan mudah dipindahkan, namun cukup kokoh untuk bertahan dari angin kencang dan suhu yang turun hingga di bawah minus 50 derajat Celcius. Sebuah keluarga berpengalaman dapat membongkar seluruh rumah, menempuh perjalanan puluhan kilometer melintasi padang stepa, lalu membangunnya kembali dalam 1 hari saja. Gaya hidup ini memungkinkan para nomaden mengikuti lahan penggembalaan sambil tetap terhubung erat dengan alam. Namun, ger modern kini telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Beberapa di antaranya sekarang dilengkapi panel surya, internet satelit, lemari pendingin, bahkan mesin kopi. Keluarga yang lebih kaya mungkin memiliki beberapa ger dan menggunakannya layaknya villa bergerak di pedesaan. Saat ini, para arsitek di seluruh dunia mempelajari desain ger yang luar biasa cerdas. Bentuk melingkarnya membantu mendistribusikan beban secara merata, ventilasi alami membantu mengatur suhu, dan struktur modularnya membuat perbaikan serta peningkatan menjadi lebih mudah. Yang paling menakjubkan, desain ini hampir tidak berubah selama lebih dari 1000 tahun. Karena sejak awal sudah sangat sempurna untuk kehidupan nomaden Mongolia. Keramahan, sebuah berkah atau ujian. Fakta terakhir dalam daftar ini memperlihatkan sisi Mongolia yang terasa ramah sekaligus mengintimidasi pada saat yang sama. Di sini, seorang tamu tidak sekadar disambut, tamu dihormati hampir seperti tanda suci pembawa keberuntungan. Namun, kemurahan hati masyarakat Mongolia hampir tidak memberi ruang untuk penolakan. Mengatakan tidak terhadap makanan, minuman, atau undangan bukan hanya dianggap tidak sopan, tetapi juga bisa dipandang sebagai penghinaan pribadi. Tuan rumah mungkin akan menyajikan susu kuda betina yang difermentasi, mentega murni, dan keju kering sekeras batu. Makanan yang dapat mengejutkan wisatawan asing yang belum terbiasa. Namun, menolaknya dapat dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap kebersihan atau kemampuan tuan rumah, sesuatu yang dipandang sangat menyinggung. Bagi para pria, kehormatan tertinggi mungkin adalah disajikannya seluruh kepala domba, termasuk mata, otak, dan daging yang baru dimasak. Menerimanya melambangkan persahabatan dan rasa hormat, sementara penolakan dapat merusak hubungan sepenuhnya. Di daerah terpencil, tradisi kuno yang dikenal sebagai hadiah kehangatan masih bertahan hingga sekarang. Seorang perempuan mungkin diminta berbaring di samping musafir yang kedinginan untuk melindunginya dari cuaca mematikan. Tradisi ini tidak memiliki makna seksual, melainkan semata-mata demi bertahan hidup di salah satu iklim paling keras di bumi. Bahkan gerakan sederhana pun bisa menjadi hal sensitif. Menunjuk dengan jari atau membelakangi seseorang dapat dianggap tidak sopan dan bahkan bisa menyebabkan seseorang diusir dari rumah. Namun, di balik tradisi-tradisi yang ketat ini, tersimpan kehangatan yang terlupakan. Masyarakat Mongolia percaya bahwa setiap tamu membawa keberuntungan, berkah, dan kemakmuran. Dari padang rumput hingga ritual-ritual suci, Mongolia terus menjaga semangat yang tidak dapat ditemukan di tempat lain manapun di dunia. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Chenarix the at stational third tennis by prefeast.